Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita ada di tempat ini bukan karena suatu hal kebetulan. Ini merupakan suatu karya Tuhan yang kembali mempertemukan kita di momen ibadah. Percayalah Bapak Ibu Saudara, karya Tuhan belum selesai atas setiap kehidupan kita. Tuhan masih mau berkarya atas setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sama-sama dekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita dapat memahami apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, akan ada tuntunan-tuntunan yang ajaib yang akan kita peroleh dari relasi yang kita bangun kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita siapkan hati kita, fokuskan setiap hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kuasa Allah bekerja atas tempat ini, memenuhi setiap hati dan pikiran kita masing-masing. Mari kita sama-sama angkat satu pujian ini untuk kita mengawali ibadah kita. Nikmati hadiratmu, biarkan
ingin saling bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami ingin mengecap keindahan yang sesungguhnya dari Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami, ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau turut beracara di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Bapa, kami datang jemaat-Mu dengan kerendahan hati kami, dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau. Kami mohon, hampirilah setiap kami, pribadi kami masing-masing. Kami ingin nyatakan esensi ibadah yang sesungguhnya, berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu pelukan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mengekspresikan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami siap untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan turut bekerja. Biar Tuhan turut hadir di tengah-tengah kami, untuk kami sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan memperoleh suatu kemenangan. Amin. Sebab itu, yuk kita sama-sama jangan pernah bosan mengatakan, bersamamu Tuhan, ku kan berjalan. Haleluya. Sumber kekuatan
Yesus Raja dalam hidup, kita saja yang bisa. Mari sama-sama katakan, hanya Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah dari usaha dalam Tuhan, bukan percaya dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Kuasa-Mu tercurah dari usaha dengan ukuran, bukan negara, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang jemaat saja katakan, hanya Kau Tuhan. Kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kehidupan kita akan penuh dengan kemuliaan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk kita sama-sama mengangkat satu pujian sebagai ungkapan kita di hadapan Tuhan. Lagu ini berjudul Bersamamu. Bapak Ibu Saudara pasti tahu liriknya. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama ungkapkan ini di hadapan Tuhan. Ungkapkan dengan hati yang tulus, hati yang rindu, bahkan ungkapkan dengan serius. Percayalah Tuhan ingin melihat ungkapan isi hati kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita kembali datang sama Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
bersamakan pujian ini dari Allah. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah mendengar setiap ungkapan kami, Tuhan, bahwa kami mau bersamamu ya Bapa, untuk melewati semua dinamika kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena kekuatan, pengharapan, hikmat dan kebijaksanaan hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Disambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Spirit. Artinya minggu ini temanya bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau minggu lalu belajar hidup di dalam roh, hidup di dalam daging. Sebelumnya kita belajar tentang Roh Kudus. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus.
Karena pada 40 hari setelah Yesus disalib, dia naik ke surga, dia memberikan kepada kita apa? Roh Kudus. Karena dia tahu bahwa manusia itu pada dasarnya lemah, bahwa pada dasarnya manusia itu suka tersesat, suka salah jalan, suka salah di dalam mengambil keputusan. Makanya hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Roh Kudus menolong kita untuk bisa kita membuat keputusan-keputusan yang tepat, ya. Roh Kudus gitu ya, menolong kita untuk membuat apa? Keputusan-keputusan yang tepat supaya saudara tidak salah pilih. Orang Chinese, orang Tionghoa di dalam pepatahnya bilang begini, kalau laki-laki jangan salah pilih pekerjaan, ya. Karena itu yang akan membuat kita maju. Karena kalau orang Chinese kan orientasinya ke usaha, jangan sampai salah pilih pekerjaan. Tapi kalau seorang istri jangan salah pilih suami, ya kan? Karena kalau salah pilih suami, suaminya malas, suaminya nggak bisa cari duit, suaminya itu sengsara. Ya. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang lain. Ya. Bagaimana Roh Kudus membuat Roh Kudus menolong kita untuk kita membuat keputusan yang tepat. Albert Camus menulis bahwa hidup ini adalah himpunan dari semua pilihan. Katanya kalau orang itu dewasa itu tiap hari mengambil 35.000 keputusan. Jadi setiap hari kita tuh mengambil 35 keputusan. Dari keputusan-keputusan yang kecil, kita mau ke toilet ini aja lah, itu kan keputusan, ya kan? Nah, dari kita ini hari mau makan nasi uduk, keputusan. Nah, orang dewasa katanya itu tiap hari mengambil apa? 35.000 keputusan. Kalau masih bocah, masih anak katanya keputusannya itu 3.000. Jadi makin orang itu menjadi dewasa, orang itu menjadi makin berumur, itu ada 35.000 apa? Keputusan. Nah, kalau keputusan yang kita ambil salah, repot. Kalau keputusannya itu hanya salah jalan, ya. Salah jalan bisa balik lagi. Oh salah, putar, balik lagi. Oh ini jalan. Tapi kalau keputusannya salah mengambil suami atau istri itu repot. Ada jemaat. Dulu saya bimbing pranikahnya sampai dengan Pak Luki, saya teguhkan pernikahannya. Ini janda dan duda. Janda dan duda, tapi dua-duanya sudah meninggal. Memang kita nggak bisa berkati, tapi saya teguhkan firman dia. Sebelumnya saya konseling, karena saya sudah tahu kalau orang pernikahan kedua itu tidak mudah. Beda dengan orang yang masih muda, stamina-nya masih kuat. Nggak ada masalah, istri cerewetnya udah nggak usah didengerin, kecuali udah tua sekali istrinya, saya tuh diemin aja karena budek gitu kan. Nah ini yang masalah, yang menjadi masalah ini masih ya setengah bayar, 50-60-an. Istrinya ngomong ke saya, Pak, saya salah gimana ya Pak? Gimana Pak? Saya salah milih. Udah tak kasih tahu waktu konseling. Kan ibu berapa kali konseling? Karena kalau konseling anak muda paling biasa 4 pertemuan. Tapi kalau konseling orang yang sudah menikah, saya biasanya bisa 6 kali, 8 kali pertemuan, dan saya wanti-wanti betul. Karena masalahnya masing-masing punya anak. Jadi buntutnya itu ada, kan kita nggak bisa dong kawin sama suami atau istrinya kawin, anaknya udahlah tinggalin, nggak bisa kan? Jadi, aduh saya salah. Gimana ya Pak sebaiknya? Saya di mana? Ya Bu jalan dong sampai selesai. Aduh Pak, saya tuh sebetulnya udah gak kuat.
Ya udah nanti Roh Kudus kasih pertolongan Bu. Ya biasa kan ngomongnya begitu anak berdua. Pada prinsipnya saya nggak mau. Dia intinya saya tahu, minta untuk saya merestui diceraikan. Saya nggak bisa. Saya cuma saya ngerti maksudnya dia, tapi saya nggak mau. Udah Bu, kalau ibu tetap setia dengan suami ibu, nanti ibu lihat anak ibu. Udah jalanin aja sampai selesai, ya kan? Jalanin aja. Akhirnya dia nggak berani lagi konseling ke saya. Saya bilang karena saya nggak. Makanya hari ini kita perlu. Ini masalah kecil dari masalah yang terbesar. Hari ini makanya kita belajar bagaimana hidup kita itu bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita tidak salah di dalam mengambil satu keputusan. Karena tadi dikatakan bahwa tiap hari orang yang sudah dewasa, orang yang sudah berumur itu 35.000 keputusan. Nah, kalau keputusannya salah, hasilnya akan salah. Makanya Yesus naik ke surga, Yesus itu luar biasa kepada kita, memberikan Roh Kudus untuk menjadi apa? Seorang penolong bagi kita. Mari kita buka ya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes yang 16 ayat 13 dikatakan, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan apa? Hal-hal yang akan datang. Itu berbicara tentang keputusan-keputusan yang akan datang. Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Apabila ia datang, Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Hidup kita saat ini, kita ada hari ini, itu berdasarkan keputusan masa lalu. Ya. Hidup kita saat ini, saya ulangi, itu hasil dari keputusan kita di masa lalu. Mungkin keputusan itu dulu salah karena saudara nggak ngerti. Mungkin keputusan itu keliru karena saudara belum paham. Tapi hari ini, pulang dari sini, jangan mengambil satu keputusan yang salah. Ya. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus berbicara kepada kita? Ada 3 cara Roh Kudus membimbing kita. Yang pertama yaitu melalui manual book kita, Alkitab. Makanya saudara tiap hari harus baca Alkitab. Saya sering katakan 4 sehat 5 sempurna, minimal sehari 4 pasangan. Itu buku yang ditulis oleh Pak Bambang itu bagus, tentang Unfailing Hope. Sampai sekarang saya masih pakai. Harapan yang tidak pernah mengecewakan. Unfailing Hope. Tiap hari itu saudara. Apalagi di sini ada tiap hari bahasa itu. Bagus. Karena Tuhan membimbing kita itu melalui 3 cara. Yang pertama melalui manual kita yaitu Alkitab. Yang kedua melalui apa? Bisikan dalam hati. Melalui hati. Ya.
bisikan dalam hati, yaitu yang disebut dengan kepekaan rohani. Dan yang ketiga yaitu apa? Melalui penglihatan. Kalau saudara doanya sungguh-sungguh, saudara itu apa? Hubungan Tuhannya sungguh-sungguh, Tuhan kadang-kadang kasih karunia penglihatan itu dalam hidup. Saya bersaksi sedikit. Waktu itu anak saya yang ketiga yang suka ikut saya ke sini belum punya anak. Sudah menikah 3 tahun, nggak punya anak, berobat ke dokter. Dia bilang, dokternya ngomong udah insen 3 kali, gagal. Udahlah, dia memutusin bayi tabung. Bayi tabung dokternya itu Julius yang di Bandung, dokter ahli kandungan, bilang bahwa kalaupun ini bayi tabung, ya, hasilnya itu antara 30% sampai 50% kalau bayi tabung. Saya bilang ke anak saya, udah di istrinya namanya Brenda, udah kita kawin dulu. Kita doa puasa. 1 bulan kita doa puasa. Percuma. Kita punya dokter, segala dokter. Apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Dokter percuma kalau ngomongnya udah 30-50, sekarang keluar duit 100 juta, 200 juta, mubah. Mubah itu bahasa Indonesianya apa loh? Kebuang. Sia-sia. Ya, saya lupa bahasa Indonesia. Sia-sia. Terus akhirnya kita doa puasa. Di dalam doa puasa itu Tuhan kasih saya penglihatan. Mantu saya si Brenda itu lagi menggendong bayi. Kira-kira jam 1 atau jam 2 malam lah. Saya biasa kalau jam 1, jam 2 itu doa, bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan. Kasih satu penglihatan. Besok paginya saya bilang ke anak saya, Dit, Papa tadi malam dapat penglihatan. Brenda kata-kata. Karena Papa dikasih penglihatan dengan jelas bahwa Papa lihat Brenda itu lagi menggendong bayi. Amin, amin. Kita mau ke Solo Tigo kebetulan. Kita mau ke satu tempat wisata di sana. Saya bilang nanti pulang. Kopeng. Kita mau ke Kopeng. Kita udah kepalang pesen villa di sana. Nanti pulang dari situ kita makan-makan di Semarang. Kapan Brenda mainnya? Tanggal 15 waktu itu. Saya tunggu-tunggu tanggal 15, gagal. Saya dapat penglihatan. Apa penglihatan? Salah. Saya sampai doa tuh doanya kesel sama Tuhan. Tuhan jangan permalukan hamba-Mu. Engkau ngasih aku penglihatan. Ya ini maaf ya, bukan gagah-gagahan. Saya juga manusia biasa yang penuh kekurangan. Dapat penglihatan. Saya kesel. Kurang lebih waktu itu 2 minggu setelah itu. Karena waktu itu mau lebaran dan saya mau ke Labuan Bajo. Saya udah sewa hotel, udah sewa kapal, udah apa semua di sana, termasuk anak saya. Seminggu sebelum saya berangkat ke Labuan Bajo, dia nangis datang ke kantor saya, suami istri datang nangis. Nangisnya itu dia bilang Bapak Brenda hamil. Istri saya nangis, saya juga nangis, mengucap sebutnya minta ampun sama Tuhan. Nanti kapan-kapan anaknya saya bawa sini. Nah Tuhan
bisa kasih kita melalui pemeliharaan. Jadi melalui firman adalah doa kita, melalui suara hati kita, makanya hati kita perlu dijaga. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Jaga hati, jaga. Ibu-ibu yang suka ngomel hatinya dijaga. Bapak-bapak yang suka marah hatinya jaga. Ada 3. Jadi langkah pertama supaya kita dibimbing oleh Roh Kudus, kalau lihat ayat tadi, kita harus senantiasa membangun keakraban dengan Dia yang menjadi tuntunan setiap keputusan kita. Dengan cara bagaimana? Menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu langkah yang pertama. Mari Pak, kita harus hidup dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yaitu gimana caranya? Menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kau harus bergaul akrab dengan firman Tuhan. Tadi saya katakan minimal sehari kau baca 8 pasal. Kan ada buku panduannya. Ya. Jadi kita harus apa? Menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya gimana kita menjadi pelaku firman? Saudara baca firman, saudara meresapi kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan diberikan apa? Kepekaan rohani itu dalam hidup kita. Ya. Itu yang pertama. Ya, saudara jangan terpengaruh melihat saya aja. Jadi yang pertama kita harus apa? Senantiasa membangun keakraban dengan Dia yang menjadi tuntunannya setiap hari, yang merupakan setiap keputusan dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama. 3 poin aja saya bagikan. Yang kedua, mari kita baca Matius 26 ayat 41. Matius 26 ya. Tolong ditampilkan Matius 26. Ya, mari kita baca lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Percobaan. Nah, ini yang penting. Roh memang penurut, tapi apa? Daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi jangan ini menjadi alasan buat saudara. Ada jemaat ditegur, kenapa sih kamu melakukan dosa? Kan roh memang penurut, tapi daging lemah, Pak. Itu jangan. Jadi kita harus memiliki kekuatan apa? Manusia batinnya. Ya. Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur: tubuh, jiwa, dan apa? Nah, ini tuh kalau orang Cirebon bilang kayak jomplangan gitu. Kalau saudara lagi bagus ya, saudara lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara lagi mood gitu, saudara lagi level up gitu ya, itu rohnya naik, dagingnya turun. Tapi kalau saudara lagi marah-marah, saudara lagi benci, saudara lagi empat, saudara apa, rohnya turun, dagingnya naik. Karena jiwa itu tergantung siapa yang memberi makan. Kalau rohnya diberi makan, maka jiwa saudara. Jiwa apa sih? Pikiran, perasaan, dan apa? Kehendak. Ada kan di dalam dasar Kristenan?
Jadi tubuh, jiwa, roh kita itu, jiwa itu tergantung siapa yang kasih makan. Ya. Kalau jiwanya itu yang kasih makan roh, maka dagingnya akan turun. Coba lihat, perhatikan. Saya perhatikan, saya menjadi pengajar dasar kekristenan itu puluhan tahun. Waktu orang itu waktu pertama ikut Tuhan, menggebu-gebu ikut dasar kekristenan, bagus. Tapi setelah dia berjemaah, ya, dia apa? Menurun. Sama aja. Zaman dulu orang ikut pria sejati, wanita bijak gitu ya. Di GKBP-nya saya, ya. Waktu habis keluar dari camp, waduh, istrinya jalan aja digandeng-gandeng gitu kan. Itu pertama. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, kumat lagi. Yang mabok, ya mabok lah. Karena apa? Tidak menjaga jiwanya. Makanya 1 Tesalonika yang kelima, ayat 23, saya bacakan aja. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, caranya gimana? Tiap hari kita harus BBM, ya kan? Zaman dulu kan pertama keluar handphone orang punya BBM aja udah wah bangga bener, ya kan? Yang saudara harus lakukan dalam kehidupan hari-hari yaitu selalu apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, itu ayat 16. Ayat 17-nya dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Ada masalah, ada persoalan, tetaplah berdoa. Itu ungkapan Chinese-nya tuh yutako yunengli. Meyutako meyunengli. Ada doa, ada kekuatan. Gak ada doa, gak ada kekuatan. Dan yang ketiga, BBM. M yang ketiga ayat 19-nya ya. Mengucap syukurlah dalam segala apa? Hal. Mengucap syukur. Jangan lagi terima berkat mengucap syukur, ada masalah nggak mengucap. Nah, kalau ini kita dilakukan, maka tubuh jiwa rohmu itu akan terpelihara apa? Sempurna. Gak penyakitan, Pak. Gak penyakit. Ya. Jiwa tadi saya katakan apa? Pikiran, perasaan. Saya barusan tahu orang yang kena jantung itu bukan karena makanan. Orang yang kena cancer itu juga bukan hanya sekedar makanan, tapi itu pikiran. Adik saya itu kayak saya hidupnya. Cuma saya tuh jago makan. Makan enak saya jago. Kalau di Medan saya B2 nggak. Kalau B1 mana? Kalau anjing saya nggak berani. Ya. Itu yang mana? Adik saya udah dioperasi pasang ring 2 kali. Salah satunya beban kerja yang terlalu berat. Akhirnya kemungkinan karena kolesterolnya jadi naik, jantungnya bisa. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu teman jalan pagi karena dia habis kantor. Pak, itu biasanya bisa kena cancer, itu kenapa? Stres begitu, kebanyakan pikiran. Makanya Alkitab ngomong, hendaklah apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita itu terpelihara sempurna. Supaya apa? Kita sehat. Saudara mau kan umur panjang? Saya kalau ketemu Pak Kimin itu saya ngomong sama Tuhan, aku mau untuk dia. 98 masih begini.
Kocak gue. Kayak orang Jepang. Orang Jepang tuh umurnya panjang-panjang. Saya kan salah nanti, aduh Tuhan, kayaknya kayak gini nih. Badanku rada diurus itu kita. 98. Saya sanggup ya, nanti 100 tahun makan-makan masih yang bayar. Cuma dulang nggak bayar. Karena ini cuma lama. Waktu saya perintisan di sini. Nah makanya, mari Pak. Ya. Yang kedua kita harus memiliki apa? Kekuatan manusia apa? Batinnya. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Dan ayat ini diberikan Yesus kepada murid-muridnya waktu di Taman Getsemani, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus disiksa. Dia tahu Yesus bahwa mau dibunuh. Makanya waktu kapan saya di sini kita berbicara tentang Minggu Palma, itu minggu sengsara. Sementara minggu itu dia diagung-agungkan jadi raja, tapi Jumat mau disiksa. Maka disebut dengan apa? Jumatan. Ya. Nah, makanya yuk kita memiliki apa? Manusia batini. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga kita baca Yakobus yang pertama. Yakobus yang pertama ayat 5a saja. Yakobus yang pertama ayat yang 5a saja. Ya. Ya. Ayat 5a ya, saya bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada siapa? Jadi hidup ini kita perlu hikmat Tuhan. Nah yang menjadi masalah zaman sekarang, orang bangun tidur nggak minta hikmat Tuhan, nggak bersekutu dengan Tuhan, tapi lebih senang membaca TikTok, membaca WA. Keliru Pak, keliru. Saya kasih tahu. Ya. Jadi bangun tidur ingat ya. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Keliru. Keliru. Salah. Saya tuh hidup bersyukur. Ini bukan bersombongan. Saya tuh berkali-kali Tuhan nolong. Berkali-kali Tuhan nolong. Kemarin saya kan ada sedikit bermain properti lah ya. Artinya untuk masa tua saya. Saya kan bentar lagi usia emas. Setahun lebih lagi itu saya 70. Walaupun casing 55 tapi tetap usia jangan sama. Saya tuh waktu itu saya tuh ada senang satu tanah karena saya tuh banyak buatin ruko di Pemalang. Ini tempat bagus. Saya udah tawar, hampir jadi. Coba suratnya saya bawa dulu ke notaris. Notarisnya, saya dikasih hikmat. Coba kamu tanya dulu sama orang saya juga karyawan namanya Muji. Di, kenapa bos? Saya mau beli tanah yang di situ gimana ya, yang di Ayari. Karena di itu punya orang Tionghoa namanya siapa saya lupa. Aja oh, kenapa sih? Oh, tanah-tanah sengketa, hah? Tanah sengketa, masa iya? Saya tuh hatinya pengen ketemu dia, pengen ngomong ke dia. Jangan tanah sengketa. Tanahnya bagus, panjang, harganya juga miliar, cuma luas. Saya sempat tawar-tawaran, nilainya besar.
Jangan. Ya, jadi saya ngomong, adik saya yang salah satu dia juga mau ngambil, kamu coba diminta suratnya, sertifikatnya dilihat bersih. Kamu tanyakan, apa betul tanah ini bekas tanah sengketa? Ternyata betul. Dia kasih suratnya, dan dia udah menang di MA. Dan notaris saya bilang gini, Pak Tejo, uang itu raja. Ngapain Pak Tejo belum begini? Tahu nggak ini yang gugat? Ini dokter kebanyakan. Pak Tejo digugat, walaupun menang repot nantinya nggak bisa dibangun. Waduh iya ya. Wis cari yang lain aja. Tapi kalau Pak Tejo maksa karena ini harganya miring, cari notaris lain. Notaris saya bisa bilang begitu. Tak pikir, timbang-timbang, iya benar juga. Ini betul udah menang di MA, tapi ini belum PK dia bilang. Kalau udah PK aja peninjauan kembali bisa dihitung lagi. Wong hukum di Indonesia kan bisa diputar. Dia nyecer, wacok. Gimana Pak Tejo? Situ orang hanya wedi apa konek? Kalau apa digugat kalah balik duitnya. Kamu ngomong si pintar. Nanti waktunya ditagih duitnya nggak ada, bukan duit sedikit. Hampir 9. Ini apa tadi? Itu fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Ini kesaksian ini bukan sombongan, tapi saya hanya memberitakan bahwa Tuhan itu Roh Kudus akan menuntun setiap kita. Setiap langkah kita ingat di dalam hidup ini ada 30.000 keputusan-keputusan yang diambil. Bagaimana saudara tidak salah, saudara mari menjadi pelaku firman, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, ingat doa itu penting. Kita harus mempunyai kekuatan apa? Manusia batinia. Yang ketiga, kita harus setiap hari bukan bangun tidur lihat BB, bukan BB, lihat WhatsApp, lihat TikTok, lihat apa. Tapi mari kita bersekutu. Kalau jemaat ini bisa begitu, gua akan menjadi berkat untuk banyak orang. Saya nggak berpanjang firman Tuhan, tapi ini biar menjadi peringatan dan kekuatan untuk setiap kita, juga untuk saya. Karena firman itu bukan untuk Bapak Ibu, juga untuk saya lakukan dalam hidup sehari-hari, supaya kita hidup saya itu berkenan kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kau terus membimbing kami, untuk kau terus melawat kami pada pagi hari ini. Bapak, tolong kami, Roh Kudus pimpin setiap kami, setiap langkah-langkah hidup kami, supaya hidup kami tidak salah, hidup kami tidak keliru. Karena dalam hidup ini banyak pilihan, maka kami perlu Roh Kudus yang membimbing kami, perlu Roh Kudus yang menolong kami, perlu Roh Kudus yang menjadi jawaban dalam doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih hambamu, istri hambamu yang nanti pulang juga memberkati dalam perjalanan. Jemaat-Mu Kau berkati satu persatu, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah berikan jalan keluar, yang ada persoalan yang kelihatannya begitu berat, tapi Kau jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Allah, sukacita Allah yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap kita, kekal selama-lamanya. Mari saudara yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di akhir ibadah kami, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kelawatan-Mu, untuk firman-Mu, bahkan untuk setiap kesempatan kami boleh memberikan Tuhan sebagian milik yang Tuhan percayakan. Terima kasih, itu adalah anugerah Tuhan yang besar atas kehidupan kami.
Terima kasih Bapak, mari terus Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami, membawa kami untuk terus mengasihi Tuhan, membawa kami untuk terus mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi letih Tuhan dalam kehidupan kerohanian kami, tapi kami mau terus membangun kehidupan kerohanian kami, menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau Tuhan Engkau terus berjalan bersama dengan kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu hidup ini adalah karena Tuhan, berawal dari Tuhan dan menjalaninya bersama dengan Tuhan, dan kami mau mengakhiri hidup kami pun kami akan ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang dapat kami lakukan hari ini. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah kami aman dalam perlindungan-Mu, biarlah penjagaan-Mu senantiasa ada atas kehidupan kami. Biarlah tangan kanan-Mu memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak yang Tuhan percayakan ya Bapak, seluruh suami, istri Tuhan, cucu, menantu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan dari semua hal-hal yang buruk, mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, bentuk kerugian apapun Engkau hindarkan dari kami. Kami benar-benar aman dalam perlindungan-Mu, dan kami mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub Tuhan tercurah atas seluruh kehidupan kami, seluruh umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Peganglah tangan kanan kami terus Tuhan, dan pimpinlah kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu dan percayakanlah hidup-Mu kepadanya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Dia selalu ada beserta dengan kita, Dia selalu menyertai kita. Bahkan bukan cuma menyertai, Dia juga mau dan mampu memberkati hidup kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.